Hello everyone, selamat datang di AJ Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, Jumat kemarin IHSG amblas ya teman-teman. Kita tahu ada terjadi koreksi sekitar 0,5%, lumayan. Nah, apa yang terjadi di saat Jumat kemarin? Nanti kita pelajari. Dan ternyata ada saham yang masih menarik loh buat diinvestasi dalam jangka panjang. Kira-kira sama apa? Yuk kita nonton video hari ini. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat bagi para investor yang menggunakan traktir.id/AJinvest ya. Dan sempat mendapat cuan dari copy watchlist sahamnya AJ Invest. Selamat ya buat teman-teman semua. Karena di Jumat kemarin, saham ASA dan ESA ada kenaikan secara signifikan walaupun IHSG terjadi koreksi. Nah, seperti yang saya bilang di video-video yang selama ini saya post ya, bandar itu selalu yang menentukan harga saham ya. Jadi kalau misalnya mau IHSG naik atau IHSG turun, tetapi kalau saham itu sudah ada bandarnya, maka saham itu akan tetap bisa terjadi rally yang sangat besar. Nah, justru itu kenapa mendalami bandarmologi itu sangat penting buat teman-teman semua supaya tahu kapan bandar masuk ke dalam saham, oke? Jadi kalian tidak perlu kok terjebak di dunia pom-poman saham karena ikutin uang bandar juga kalian bisa mendapatkan cuan bersama bandar, oke? Nah teman-teman, saya akan memulai dari indeks Amerika dulu ya. Coba teman-teman lihat dari Dow Jones, Nasdaq, dan S&P. Jadi ini ada kabar baik di tanggal 5 Maret ya. Mungkin pas waktu itu hari Jumat malam, teman-teman bisa lihat indeksnya Amerika itu semuanya rally dengan sangat luar biasa sekali, hampir 2%. Di mana di S&P 500 paling tinggi ya, 1,95%. Nah walaupun teman-teman lihat, pagi-pagi itu sempat loh terjadi koreksi, tetapi setelah reboundnya cukup banyak, dan sehingga net gain mereka hampir sekitar 2% dalam waktu satu hari. Jadi ini adalah kabar baik. Nah di tanggal 5 justru IHSG terjadi koreksi 0,51% ya, walaupun kita lihat awalnya 6260 ini, ada sempat nih mau rally dan mencapai 6.300, tetapi gagal lagi nih teman-teman. Dan habis itu terjadi koreksi sampai 0,51% ya. Jadi sepertinya IHSG ini masih sangat sulit untuk menembus harga 6300 ini ya teman-teman. Nah, jadi sekarang saya ingin menunjukkan dulu ya. Ini adalah grafik nikel ya teman-teman, mungkin sudah tahu harga nikel terjadi koreksi sangat dalam ya. Para investor, coba lihat yang awalnya sempat mencapai lebih dari 19.000 dan bahkan ada banyak sentimen yang mengatakan bahwa nikel bisa nih sampai menembus harga 20.000, tetapi justru malah nukik ke bawah ya, dan koreksinya sangat cepat dan sangat dalam. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Kok bisa ya dari yang steadily naik begini, steady banget ya, pelan-pelan naik ke atas, tiba-tiba nukik ke bawah, dan sekali nukik juga sangat dalam dari 19.000 lebih sampai ke 16.393. Kok amblasnya bisa secepat itu? Nah teman-teman, saya ingin menunjukkan ya salah satu alasannya. Ini adalah tweetnya si Elon Musk, di mana dia mengatakan, "Nickel is our biggest concern for scaling lithium ion cell production. That's why we're shifting standard range cars to an iron cathode." Ini maksudnya si Elon Musk ingin mengutarakan bahwa kalau nikel itu adalah salah satu biggest concern mereka. Kenapa? Karena productionnya nikel memang tidak sesuai ekspektasinya si Elon Musk ya. Kenapa? Elon Musk itu kan memang ingin mencetak mobilnya Tesla dengan agresif ya, istilah cepat banget, rapid growth. Nah, tetapi ketersediaan nikel untuk membuat baterainya tidak secepat kecepatan mereka mencetak mobil, istilahnya itu loh. Makanya Elon Musk concerns. Sehingga dia membutuhkan alternatif lain, yaitu cars with an iron cathode ya, istilahnya menggunakan besi. Nah, jadi dengan tweet seperti ini muncullah negatif sentimen ya teman-teman. Jadi orang pikir yang awalnya hanya menggunakan nikel atau Elon Musk sangat fokus terhadap nikel, ternyata tiba-tiba bisa menggunakan bahan lain yaitu iron cathode. Nah, sehingga nikel ini bukan hanya satu-satunya opsi ya buat si Tesla. Nah, tetapi teman-teman, saya ingin menunjukkan satu hal yang tidak kalah penting. Jadi coba bisa dicek ya di marketbusiness.com. Satu berita ini yang berjudul "Gara-gara tambang di Kutub Utara kembali beroperasi, harga nikel melorot" ya. Jadi teman-teman, kalau di berita ini pabrik non-nikel ya yang sempat terhenti karena bencana banjir akan segera kembali beroperasi nih. Sehingga apa yang terjadi? Supply akan kembali meningkat, dan hukum ekonomi ya kita tahu kalau supply meningkat dan demand-nya tetap, maka harga akan terjadi penurunan ya. Mungkin teman-teman yang ambil ekonomi juga pasti pada tahu kalau misalnya supply-nya bertambah tetapi demand tetap, maka harga akan turun ya. Jadi sekarang ada sentimen yang kurang baik tentang nikel, dan apalagi production-nya nikel bertambah ya, istilah supply-nya bertambah, maka sangat wajar sih saya lihat kalau
harga nikel ini terjadi koreksi yang cukup besar ya. Nah, jadi para investor, saya ingin menyampaikan bahwa menurut saya Elon Musk itu memang wajar saja sih kalau ingin mencari alternatif lain selain nikel. Kenapa? Karena dia kan pasti memikirkan perusahaannya Tesla ya dia CEO-nya. Dia ingin yang terbaik buat Tesla. Jadi, kalau misalnya dia memproduksi mobil yang begitu banyak dan cepat ya, tetapi nikelnya nggak cukup untuk bikin baterai dan menghidupkan mobilnya, berarti kan sayang dong. Artinya menjadi bottleneck. Kalau misalnya mobilnya banyak tetapi baterainya nggak cukup dan nggak bisa menghidupkan mobil listriknya dia, ya pasti kan penjualannya tidak baik. Sehingga dia harus memikirkan cara bagaimana untuk melakukan substitusi. Ya ini sangat wajar di dunia bisnis. Sehingga dengan dia melakukan shifting menggunakan baterai besi ya terbuat dari yang iron tadi, ya menurut saya wajar-wajar saja. Yang penting dia ingin yang terbaik buat Tesla. Walaupun kita tahu ya daya serapnya nikel itu jauh lebih baik dibanding iron, tetapi selama iron bisa menghidupkan mobil listriknya, ya dia pasti akan mempertimbangkan untuk menggunakan baterai tersebut. Oke para investor, bagi kalian yang Antam atau Inco lovers ya, kira-kira harus bagaimana nih dalam waktu dekat? Jadi secara short term, ada kemungkinan ini menurut saya saja, masih bisa terjadi koreksi. Kecuali Senin bandar langsung entry dengan sangat agresif, bandar lokal khususnya, dan mencoba untuk menahan harga saham Antam ataupun Inco ya. Karena Jumat kemarin itu asing sempat exit beberapa ya, walaupun memang asing masih punya banyak barang di saham Antam khususnya, tetapi mereka ada terjadi net sell di hari Jumat kemarin. Ya memang karena banyak spekulan yang masuk ke Antam. Kalau harga nikelnya turun, wajar mereka terjadi net sell. Nah, jadi para investor tugasnya adalah kalau Senin bandar lokal masih secara agresif masuk ke dalam Antam, mungkin saham Antam masih bisa terjadi rally bahkan ya, atau koreksinya sangat minim. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan misalnya bagi kalian yang merasa mulai khawatir dengan saham nikel, bisa mengurangi bobot atau bahkan exit the market yang masih mendapatkan cuan. Nah, karena kalau misalnya harga nikel tetap terjadi koreksi atau bahkan stay di bawah, ya mungkin Antam juga akan tetap koreksi atau belum ada alasan nih untuk rally ya teman-teman. Nah, tetapi teman-teman kalau misalnya si bandar lokal ini terjadi agresif akumulasi di hari Senin atau bahkan asing masuk secara agresif, maka masih boleh di hold atau bahkan kalau bagi teman-teman yang mau mendapatkan harga murah bisa masuk ke dalam Antam. Ini untuk short term ya. Nah, bagi para investor yang long term ya atau jangka panjang, kira-kira harus ngapain nih? Ya, menurut saya masih bisa wait and see karena dengan terjadi koreksi yang begitu cepat di dalam harga nikel bisa saja rebound dan stay di kisaran harga 18 atau di 19 ya, belum tentu akan stay di bawah. Jadi bisa wait and see dulu, tidak perlu terlalu panik untuk exit the market. Ini bagi investor yang jangka panjang ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat ini adalah dari sisi all ya, artinya maksudnya all ini jangka dari awal sampai sekarang harga nikel. Nah, sekarang nikel ini kan di 16.393. Sebenarnya kalau kita bandingin dengan masa jayanya di tahun 2008 ya, di 2007-2008 itu jauh sekali ya harganya ya, karena dulu itu sempat mencapai 50.000. Sedangkan sekarang ini cuma di 16.393. Padahal kan teman-teman tahu ya dulu kalau misalnya kenapa si Antam bisa sampai harganya itu 4.000-an lebih, yang memang karena harga nikel sampai begini dahsyatnya ya naiknya. Nah sekarang ini 16.93 ini ya kita tidak bisa bilang dahsyat-dahsyat banget. Bahkan kalau misalnya dia terjadi koreksi terus sampai ke bawah, maka saham Antam tidak ada alasan untuk rally sampai ke 3.000 lebih atau bahkan 4.000 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus tetap pantau nih pergerakan harga nikel seperti apa. Nah, yang berikutnya ini adalah hal yang ingin saya sampaikan. Kalau tadi kita lihat grafik harga nikel, sekarang kita lihat CPO dulu nih. Ya, ini dari yang awal tahun, ini all juga grafiknya, dimana dari sebelum 1988. Coba bayangin teman-teman, sekarang harga palm oil udah sampai di mana? Ya, ini nggak lama lagi kalau misalnya dia mencapai all time high. Ini bayangin perusahaan-perusahaan perkebunan seuntung apa ya dengan harga palm oil yang setinggi ini. Nah, saya ingin memperlihatkan dulu ini grafik perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan ya. Ada AALI, ada LSIP, ada SSMS, dan ada DSNG ya. Coba teman-teman lihat dulu pas masa jayanya, nih di pas 2000 berapa ya, ini 2008-an. Coba kita lihat, ini memang 2008 masa jayanya luar biasa sekali ya Ali. Kalau kita lihat di LSIP juga di masa jayanya sekian ya. Tinggi banget harganya. Dan di 2012 juga mereka mahal banget nih sahamnya. Kita lihat di 2012 juga memang kan sesuai nih harganya hampir ke 3.500. Jadi
memang wajar untuk mendapatkan cuan yang begitu banyak. Nah teman-teman, sekarang juga sudah mencapai lebih dari 3.500, sudah sampai 3.741. Tetapi sahamnya masih di sini loh teman-teman. Jauh banget kan dari harga mereka di saat dulu masa kejayaannya. Sehingga apa, ini memang karena kita masih lagi musim COVID ya, istilahnya perusahaan belum bisa bergerak 100% secara normal. Jadi itu wajar sekali. Nah tetapi teman-teman, anggap saja semua perusahaan ini produksinya ya, itu kapasitasnya sama. Dengan harga yang setinggi ini, mereka net profitnya sudah bakal tinggi. Sehingga walaupun mereka tidak menambah productionnya mereka, tapi harga mereka CPO setinggi ini, maka keuntungan mereka juga akan meningkat secara sangat signifikan ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari grafik harga, dari sisi harga dulu, sekarang potential upside saham-saham ini sangat besar ya. Kalau kita lihat, kita berikutnya coba pelajari sedikit fundamental analisisnya seperti apa. Saya mulai dari DSNG dulu ya. Coba kita perhatikan dari revenue dulu deh, penjualan mereka bagaimana. Justru kalau kita lihat dari setiap tahunnya, dari 2014 sampai ke tahun 2020, DSNG ini terjadi peningkatan terus loh dari sisi omset. Nah, bagaimana dengan net profit? Sekarang di tahun 2020 net profit mereka 476,6 billion ya. Kalau kita bandingin dari sebelum-sebelumnya, ya sebelumnya masih sempat lebih tinggi sih, di tahun 2014 itu masih lebih tinggi net profitnya. Nah memang ini menurut saya karena ada COVID ya, jadi mungkin saja biaya mereka masih lebih tinggi karena omset mereka sudah meningkat, tetapi net profit mereka belum bisa mencapai dengan net profit mereka yang di sebelum-sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi fundamental ya, DSNG ini ada perkembangan. Walaupun ada terjadi COVID di tahun 2020, omset mereka tetap bertambah dan net profit mereka peningkatannya sangat drastis ya kalau dibanding di tahun 2019. Nah berikutnya ada AALI ya. Ini coba kita lihat dulu bagaimana dari sisi revenue-nya. Kalau dari sisi revenue, ini 16 ada penurunan, lalu ada peningkatan, lalu sekarang ada di kisaran 18,8 T. Jadi belum ada terjadi peningkatan yang drastis, tetapi tetap masih ada gain ya dari tahun 2019. Kalau dari sisi net profit bagaimana? Net profitnya juga terjadi peningkatan luar biasa sekali ya, dari 200 menjadi 800 billion. Nah, cuma kalau kita bandingin dari tahun-tahun sebelumnya, itu mereka sempat gainnya sampai triliunan loh ya. Bahkan di tahun 2014, 2,5 triliun. Jadi ini masih jauh net profit mereka dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga teman-teman ya mesti pertimbangkan juga, walaupun dengan omset mereka yang lebih tinggi, tetapi net profit mereka jauh di bawah tahun 2014 ya. Nah, bagaimana dengan perusahaan LSIP ya? Kalau kita lihat LSIP dari sisi revenue justru terjadi penurunan ya. Kalau tadi yang lain ada peningkatan dari 2019 ke 2020, kalau dari LSIP justru malah ada penurunan ya, tapi penurunannya sangat kecil. Kalau menurut saya penurunan ini masih sangat wajar ya, atau sehat, karena memang tahun COVID ini kalau penjualannya tidak bertambah ya memang wajar saja sih, karena memang tidak kondusif ya keadaan. Dan dari sisi net profit bagaimana, ada terjadi peningkatan ya. Walaupun peningkatannya tidak sefantastis yang lain, tetapi masih tetap ada peningkatan di perusahaan LSIP ini. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan perkebunan memang di tahun 2020 di COVID ini justru malah panen duit ya, karena harga CPO yang terus meningkat. Nah kalau untuk SSMS saya belum bisa mendapatkan datanya karena belum terupdate ya untuk laporan tahun 2020-nya. Oke teman-teman, jadi coba kita zoom lebih dalam ya. Ini saya perbesar grafiknya. Tadi kan yang all years ya istilahnya, sekarang ini 1 year. Kita lihat dari 1 tahun terakhir. Jadi kalau teman-teman lihat di kuartal keempat tahun 2020, harganya itu di antara Oktober sampai Desember ya, ini Oktober di sini dan sampai Desember, itu kan harganya ya di kisaran sekian, di 2007 sampai ke 3.700-an ya kan. Nah, lalu kalau dari Januari saja sekarang di tahun 2021, mulainya ini udah all time high ya. Lalu ada memang sih koreksi sebentar, tetapi langsung balik lagi di harga 3.700. Dan kalau misalnya terus-terusan ada di kisaran harga segini ya, sampai akhir Maret, maka menurut saya laporan nanti kuartal 1 ini di saham CPO ini akan fantastis sekali. Nah, kalau biasanya laporan keuangan fantastis ya, artinya bagus, apa yang terjadi? Value investor atau fundamental analis akan suka kan dengan saham ini karena buku laporan keuangannya bagus, maka bisa saja ada tambahan dana segar di perusahaan-perusahaan ini. Jadi menurut saya memang kalau untuk sekarang ini saham CPO ya atau perusahaan perkebunan masih sangat layak untuk diinvestasikan karena harga CPO masih dalam uptrend atau
dalam harga yang sangat bagus lah istilahnya teman-teman. Oke, tadi kan kita mempelajari fundamental analisnya ya. Sekarang coba kita lihat dari sisi bandarmologinya seperti apa. Saya ingin melihat asing ini lebih memilih saham yang mana nih dari antara keempat perusahaan yang tadi kita bahas. Oke teman-teman, jadi ini saya menunjukkan foreign flow ya. Kita lihat bagi teman-teman yang menggunakan BC bisa ke market info, foreign, dan foreign transaction by stock. Kita coba lihat dulu dari LSIP ya. Kalau kita lihat LSIP ada terjadi akumulasi ya oleh asing. Lumayan beberapa hari terakhir ini LSIP terus dibeli oleh asing. Bagaimana dengan yang lain? Kita lihat sawit sumber mas. Kalau sawit sumber mas justru malah terjadi net sell ya, atau penjualan terus. Oke, sekarang berikutnya kita DSNG. Dharma Satya. Kalau Dharma Satya kita juga lihat beberapa hari terakhir ini justru ada terjadi penjualan ya oleh asing. Dan yang terakhir Ali. Oke, kalau dari Ali justru malah dilego oleh asing ya, dijual terus-terusan. Nah, jadi kalau kita lihat Astra bukan dari sisi ASII-nya doang ya, Astra International, tetapi dari Astra Agolestarinya juga dilepas oleh asing nih teman-teman sepertinya. Jadi, kalau kita lihat dari sisi asing, sepertinya LSIP ya yang paling menarik. Ada terjadi akumulasi. Nah, lalu bagaimana dari sisi broker summary-nya? Kita coba lihat. Nah, sekarang kita tarik data, anggap dari Februari itu ya, 1 bulan terakhir. Bagaimana sih? LSIP. Kalau kita lihat LSIP top 5 net buy-nya, kita bandingin dengan top 5 net sell-nya. Oke. Kalau saya lihat masih kurang lebih sideways ya, atau bahkan sedikit lebih ke arah buy ya. Artinya lebih berat ke buy-nya. Ada sedikit akumulasi, hanya sangat sedikit. Nah, tetapi kalau dari sisi asing, memang beberapa hari terakhir ada terjadi akumulasi. Nah, ini menurut saya ya, ini kan dari sisi short term ya, karena saya ambil dari 1 bulan terakhir, dan kita lihat akumulasi oleh asing juga cuma dari 1 minggu terakhir. Sehingga dari keempat saham ini mungkin LSIP yang bisa cukup menarik ya untuk diperhatikan ya teman-teman. Nah, ini bukan ajakan untuk kalian beli dan langsung masuk ke LSIP hari Senin, tetapi tetap lakukan pengkajian kembali ya. Karena menurut saya ya keempat saham ini masih layak untuk diinvestasikan secara jangka panjang. Karena sahamnya masih belum naik, tetapi harga CPO ini sudah naiknya sangat fantastis sekali. Sehingga pasti akan ada keuntungan yang besar di perusahaan-perusahaan ini. Nah, siapa tahu nih tahun ini mereka bagi dividen banyak, sehingga nanti investor yang terlambat masuk ini justru malah mau mengejar dividen mereka. Nah, nanti kita yang early birds ini artinya, atau investor-investor yang udah masuk di dalam ini bisa mendapatkan cuan nanti di saat pembagian dividen. Nah, walaupun saya tidak tahu ya apakah perusahaan ini akan membagi dividen atau bahkan dividennya besar atau tidak, tetapi ini hanyalah sebuah analisa buat teman-teman kaji kembali. Oke? Nah, jadi teman-teman, saya ingin mengingatkan lagi ya kepada para investor semua. Saham itu bukan cuma satu, dan bahkan sektor itu juga ada banyak. Jadi, jangan terpaku oleh satu saham saja atau satu sektor saja. Mungkin bagi para investor yang awalnya suka Antam ya istilahnya, karena sangat sentimennya kuat terhadap Antam. Pahami dulu apa sih alasan pertama-tama atau awal-awal kalian membeli saham tersebut. Dan apakah sudah pernah menentukan exit plan. Jangan sampai mempunyai sebuah pikiran bahwa kalau sudah beli Antam, ya all in Antam. Kalau misalnya kalah, masih belum sempat cuan, kalian mau balas nih istilahnya, mau makin average down terus sampai akhirnya cuan baru mau exit. Nah, itu adalah strategi yang menurut saya kurang baik ya. Karena kenapa kita harus memaksakan untuk cuan di sebuah saham, sedangkan ada banyak banget pilihan saham lainnya yang berpotensi buat teman-teman semua untuk mendapatkan cuan, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya bagi kalian yang masuk ke dalam sektor nikel, karena awal Desember waktu itu ya ada terjadi euforia di mana Tesla ingin masuk dan segala macam, dan nikel naik terus, makanya mulailah orang-orang masuk ke dalam perusahaan Antam atau ke sektor nikel. Nah, karena waktu itu memang sentimennya sangat baik nih terhadap nikel, sehingga nikel naik, saham-saham nikel juga naik. Tetapi sekarang kan sentimen ada terjadi sentimen yang kurang baik ya, sehingga teman-teman juga harus mulai adjust. Jangan sampai waktu Desember karena sudah terlanjur banyak masuk dan sekarang gagal move on ya istilahnya, nggak mau keluar dan terus bergumul di satu saham. Nah, menurut saya itu kurang bijaksana. Jadi teman-teman terus fokus dengan analisa dan stay objektif ya, jangan sampai baperan di dalam dunia saham. Oke, kira-kira video hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat para investor yang menonton video hari ini. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru mengenai ilmu investasi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.